Ya, kalau boleh dibuat bikin tidak formal ya, syaratnya berarti ada tiga. Ya, yang pertama dia basis gitu kan. Syaratnya S-nya itu basis. Yang kedua, S-nya itu ortogonal gitu kan. Ortogonal artinya apa? Berarti VI tegak lurus dengan VJ yang ditandai dengan I ya. Maka panjangnya VI selalu ya. Sebentar, saya buatkan. Jadi nanti teman-teman screenshot ini kehadirannya saya masukkan sebagai mantra. Sebentar, kalian. Nanti tidak lupa. Sekaligus. Ya. Eh, aljabar linear. Ya, diskusi materinya open. Share screen saya atau enggak? Enggak ya? Share screen-nya mana? Kok enggak mau? Apa ini? Bentar, saya stop dulu. Ulang share screen. Screen aja kali ya, biar gampang. Oke. Jadi ini adalah syarat basis ortonormal ya, sehingga tujuan kita adalah membangun sebuah basis ya. Basisnya sudah ada, jadi nanti bagian ini sudah aman gitu kan. Tinggal kita menjamin bahwa dia ortogonal dan ortonormal gitu kan. Bagaimana caranya kita bisa menjamin bahwa setiap vektor itu hasil kali dalamnya nol dan kemudian panjang masing-masing satu. Di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa kalau dari segi sudah S-nya basis dan ortogonal, maka menyusun panjangnya satu itu tinggal kita bagi dengan panjang masing-masing vektor gitu ya. Jadi kalau kemarin kita udah punya S-nya sama dengan V1 sampai Vn, di mana S-nya ini sudah ortogonal, maka untuk membangun S aksen yang ortonormal, ya, dia akan menjadi basis ortonormal ketika himpunannya itu kita, ya ini masing-masing V1 dibagi dengan panjangnya gitu kan. Kemudian V2 berarti dibagi dengan panjangnya V2 dan seterusnya sampai Vn juga dibagi dengan panjangnya Vn. Seperti ini saja. Jadi untuk membangun dari kalau dari basisnya sudah ortogonal, maka menjadi ortonormalnya tinggal kita pastikan panjangnya satu gitu. Nah, problemnya kalau kita hanya berangkat dari basis saja, basis apapun ya yang tidak ortogonal, gitu kan, maka muncullah kemudian yang disebut sebagai ini yang akan kita bahas, ortonormalisasi Gram-Schmidt. Ya, kenapa dinamakan dua orang? Karena keduanya mengutarakan teori ini di saat yang hampir bersamaan ya, kalau yang saya tahu seperti itu. Nah, eh, di Gram-Schmidt itu ada dua tahap, ada dua tipe ya. Ada yang menggunakan eh, apa namanya? Dicari ortogonalnya dulu, baru diortonormalkan dengan cara seperti yang tadi kita sampaikan, atau ada yang langsung pakai diortonormalkan, gitu ya. Jadi semuanya langsung hasil akhirnya nanti ortonormal. Jadi sekali lagi tahapannya ada yang dari basis diubah ke ortogonal dulu, baru diortonormalkan,
Ada yang dari basis ini langsung ke ortonormalnya dua-duanya gitu. Jadi langsung hasil akhirnya nanti ortonormal. Nah, kita akan gunakan yang dari sebarang basis langsung menjadi ortonormal ya. Nah, jadi ortonormal langsung gitu. Sehingga ya rumusnya nanti akan sedikit berbeda. Nah, teoremanya begini. Saya nggak akan buktikan ini teman-teman karena ya sebenarnya nggak sukar untuk membuktikannya. Tinggal kita pastikan bahwa dia panjangnya satu dan hasil kali dalam antara masing-masing vektor itu sama dengan 0. Prosesnya akan seperti itu dan menggunakan induksi matematika. Tapi kita akan fokus kepada apa namanya teorinya saja. Ya. Jadi misalnya saya punya V itu adalah ruang hasil kali dalam, ya apapun ruang hasil kali dalamnya, dan saya punya S, gitu ya. S itu adalah basisnya V. Dengan misalnya S-nya itu adalah V1, V2 sampai Vn. Ya, misalnya seperti itu. Jadi perhatikan di sini kita udah punya basis ya. Nah, berarti syaratnya untuk menjadi ortonormal kita tinggal bikin dia ortogonal dan panjangnya satu nanti, gitu kan. Nah, katanya Gram-Schmidt, basis basis ortonormal itu akan berbentuk S aksen misalnya dari S gitu maksudnya. Basis ortonormal dari S, perlu kita jelaskan, dari S adalah S aksen ya, yang sama dengan katakan U1, U2 sampai seterusnya dengan UN yang ya dengan syarat U1 itu yang pertama nyari U1-nya itu tinggal kita bikin panjangnya satu. Berarti ini adalah V1 dibagi panjangnya V1. Ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, U2-nya siapa gitu kan? Duanya adalah nah ini sebenarnya kalau mau dirunut mulai dari apa namanya? Teorinya nanti berhubungan dengan proyeksi ya. Tapi nggak saya bahas itu. Kuliah online tuh yang penting intinya gitu kan. Penting intinya wae. Jadi U2-nya itu siapa? Dia adalah V2 ya, dikurangi hasil kali dalam antara V2 dengan U1 dikali dengan U1 dibagi dengan panjang atasnya. Panjang atasnya itu siapa? Ya panjang si ini. V2 dikurangin V2 dengan U1 dikali dengan U1. Panjangnya ini berapa? Gitu ya. Nah, bagaimana dengan U3-nya? Ya, jadi nanti pola ini akan berurutan teman-teman. Nah, ini adalah V3, gitu kan. Kalau tadi ini V2, berarti sekarang V3. Dikurangin, gitu kan. Nah, kalau ini tadi V2, berarti sekarang V3, gitu kan. Oh, kita sudah punya U2, berarti pasangannya U2. Dikali dengan U2. Terus, ini belum selesai. Dikurangin lagi dengan V3. Kalau tadi dengan U2, sekarang dengan U1. Dikali dengan U1. Nah, polanya begini. Dibagi panjangnya. Maksudnya panjangnya itu ya atasnya itu kita tulis ulang. Ini V3 min V3, U2 dikali U2 dikurangin V3 dengan U1 kali U1. Nah gini. Berarti logikanya kalau U4 itu akan berbentuk V4 gitu kan. Ngikutin aja. Kalau ada yang pakai kurung, kalau ini dibuat kurung ya. Kalau di modul ini saya kasih kurung gini. Kalau dikurung gini ya berarti nanti ini pakai kurung berarti nanti tandanya ini plus ya. Nah, kalian mau pakai plus, mau pakai kalau mau dikurung silahkan. Kalau enggak juga enggak ada masalah. Kalau kita nggak pakai kurung ya berarti nanti minus semua itu. Minus berarti urutannya V4 dulu, kita punya U3 berarti kerjakan dulu U3, kalikan dengan U3 gitu kan. Dikurangin berarti V4 dengan U2, kalikan U2, dikurangin lagi V4 dengan U1, kalikan dengan U1 gitu kan. Kita bagi dengan, ya sama dengan atasnya itu persis. Atas SDA ya. Itu. Dan seterusnya. Berarti secara umum, kalau kita perlu UN, ya, UN akan sama dengan, yang ngikutin polanya ya. Kalau tadi V4 ini, U4 dimulai dari V4, berarti kalau UN dimulai dari VN. Gitu kan? Dikurangin siapa? Nah, VN dengan, di atas ini kan sudah ketemu UN min satunya. Jadi UN min 1 ini dikali dengan UN min 1 kurangi sampingnya berarti VN dengan UN min 2 dikali UN min 2 gitu ya.
Dan seterusnya kita proses seterusnya sampai yang terakhir adalah antara Vn dengan U1 gitu kan, dikali dengan U1. Lalu seluruhnya ini kita bagi gitu ya, bagi semuanya dengan ya yang ada di atasnya itu. Jadi sama dengan atasnya itu maksudnya adalah ya ini tinggal kita kopas ke bawahnya. Gitu kira-kira teman-teman. Jadi seperti inilah prosesnya menemukan basis ortonormal dari sebarang himpunan basis gitu ya. Jadi kalau kita punya basis ya di dalam ruang vektor atau ruang hasil kali dalam dan kita ingin menemukan basis ortonormal yang menggunakan Gram-Schmidt, maka langkah-langkah inilah yang harus kita lakukan. Nah, karena besok biasanya Bu Dekan minta boleh ada pakai kertas sheet ya. Jadi ini mungkin nggak perlu dihafal ya. Tapi lebih kepada bagaimana proses ini kalian pahami bahwa nanti berarti yang harus kita cari apa sih? Biasanya kan nanti ada di R3 aja gitu kan. Di R3 pakai ruang hasil kali dalam Euclid yang standar gitu kan. Yang definisinya itu ya U1V1 tambah U2V2 dan seterusnya. Maka yang perlu kalian perhatikan adalah bagaimana menemukan ini gitu kan. Ini itu siapa, kemudian yang ini itu siapa gitu. Dan kemudian ini jelas ini nanti bilangan real ya, teman-teman ya. Anggota bilangan real, juga bilangan real gitu kan. Nah, nanti yang perlu diperhatikan adalah bagian-bagian yang seperti itu saja ya. Dan proses ini saya kira nggak sukar ya, tinggal mengikuti polanya. Oke, saya langsung ke contohnya saja teman-teman, supaya lebih ini ya jelas. Di bagian contohnya, saya buat contohnya yang mana ya? Ya, saya ngikutin dari modul aja lah. Daripada males. Sebenarnya bebas ya, kita mau buat apapun gitu kan. Atau ya terserah saya lah. 110 misalnya. Kemudian misalnya 21, 200 gitu. Lalu V3-nya misalnya 01, 1. Apa ini? Saya bisa pastikan bahwa V1, V2, dan V3 ini adalah ya S sama dengan V1, V2, dan V3 yang saya tuliskan di atas itu adalah basis dari R3 ya. Dia adalah basis dari R3. Dan R3 bisa kita anggap sebagai ruang hasil kali dalam Euclid ya. Ini adalah kita anggap sebagai ruang hasil kali dalam Euclid yang berarti dalam penentuan apa namanya? Penentuan operasinya kita menggunakan dot product ya. Jadi U1V1 tambah U2V2 dan seterusnya. Itu adalah operasinya. Nah, kita akan mencari basis ortonormal gitu ya dari basis S ini ya dengan urutan V1, V2 dan V3 yang sudah kita berikan. Bentar. Oke. Berarti yang harus kita cari adalah nilai-nilai tadi ya U1, U2 dan U3 yang memenuhi persamaan ini gitu ya. Bahwa U1 sama dengan V1 dibagi panjang V1, U2 sama dengan itu, dan seterusnya. Nah, jadi basis ortonormal dari S adalah, nah gitu ya, S aksen sama dengan U1, U2, U3, dengan nah U1 ini paling gampang nih. Nah, U1 hanya V1 dibagi dengan panjangnya V1. Semudah itu gitu kan, V1 dibagi panjangnya V1. Nah, berarti ini hanya ya panjangnya V1 teman-teman tahu ya. Ingat ya, panjang V1 itu berarti maknanya adalah hasil kali dalam antara V1 dengan V1. Ini kan di akar. Nah, karena V1-nya kita adalah 1,1,0, jadi ya ini akan sama dengan akar dari gitu kan. Akar dari ini kan ini kali ini gitu kan. 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 0 kali 0. Karena hasil kali dalam kita hasil kali dalam Euclid ya. Hingga sama dengan akar
2, gitu kan? Oke. Jadi kita punya di sini adalah 1,1,0 dibagi dengan akar 2. Perhatikan, ini yang atas adalah vektor, yang bawah adalah skalar, gitu ya. Maka hasilnya adalah 1/2 kali 1,1,0. Kalau mau dijabarkan, maka sebenarnya akan menjadi 1/2 atau setengah akar 2 sama aja. 1/2,0. Oke. Ini adalah U1 kita. Di tahap pertama selesai. Ya kan? Kemudian U2, tadi kita peroleh dengan menggunakan yang ini ya, formula ini, V2 dikurangi hasil kali dalam V2 dengan U1, dikalikan dengan U1, dibagi dengan panjangnya. Maksudnya panjangnya itu ya panjang atasnya itu. Jadi ini V2 minus V2, U1 dikali U1 dan ditemukan panjangnya. Nantinya berarti untuk menemukan hasil ini kita harus nyari atasnya ini siapa dulu gitu kan. Kalau yang tadi ini kita udah punya baru kita cari panjangnya gitu kan. Nah, kalau sekarang berarti kita harus nyari siapa V2U1 hasil kali dalam itu, hasil kali dalam dari ini dengan ini siapa. Lalu kalau dikalikan dengan U1 hasilnya siapa. Kemudian V2 dikurangi hasil itu siapa. Nanti kalau sudah dapat baru dicari panjangnya. Proses inilah yang sangat membutuhkan ketelitian dan kejelian dalam menghitung ya. Tidak boleh keliru, karena kalau keliru nanti ya jadi hasilnya akan keliru ya, akan salah. Nah, lalu bagaimana gitu kan? Ngitungnya ya dihitung aja. Biasanya kalau saya mengarahkan teman-teman kalau sudah sampai di sini itu kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu. Ini V2 dengan U1. Itu hasil kali dalamnya siapa gitu kan hasilnya. U1 yang ini V2-nya adalah mana tadi? 200 ya. Nah, mungkin bisa tak tulis di sini ya, catatan di sini. V2 itu adalah 200. Karena U1-nya yang ini, atasnya ini ya. Ini U1, ini V2. Nah, hasil kali dalamnya kalau pakai Euclid berarti 2 dikali 1/2 gitu kan? Sorry, kok ini. Kali dalam kok kurung. Dikali 1/2 ditambah 0 dulu ya. Ini V2 dulu soalnya. 0 dikali 1/2 ditambah 0 kali 0. Yang ini hasilnya adalah 2 dibagi akar 2. Kan? Atau sama aja akar 2 ya. Kita dapat ini akar 2. Kemudian kalau kita hasil kali dalamkan antara V2 dengan U1. Dikalikan dengan U1. Nah, ini sama dengan akar 2 dikalikan gitu ya. Tadi ini 1/2, 1/2, 0 gitu kan. Nah, ketemulah ini 1,1,0 lagi, gitu kan? Kok hasilnya sama persis? Bentar. Saya ada yang keliru nggak? Kalau gini nanti 0 loh. Oh enggak, ding. V2-nya kan 2,0,1 ya. Saya lupa. Kok tak kurangin dengan V1? Ya, sehingga benar ya, V2 dikurangin ini V2, U1 kali U1 sama dengan ini berapa tadi? V2-nya adalah 2,0,0 dikurangi dengan ini 1,1,0, which is sama dengan 2 kurang 1, 1, 0 kurang 1 minus 1, 0. Nah, kita dapat ini nih. Udah rampung kan? Nah, dengan hasil itu, maka kita dapatkan U2 yang sama dengan tadi, V2 kurangin V2,U1 kali U1 dibagi dengan panjangnya, itu V2 minus V2,U1 kali U1. Ini akan sama dengan ya 1,-1,0 dibagi panjangnya itu. Panjangnya dari vektor 1,-1,0. Yang ini sama dengan 1,-1,0 dibagi dengan akar 2 ya. Akar 2 dapatnya dari 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 0 kuadrat ya. Terus diakarkan. Sama dengan yang kita lakukan di sini tadi ketika mencari panjang dari V1 ya. Jadi panjang V1 dan V2 kebetulan V1 dengan hasilnya ini kebetulan sama.
Sehingga kita dapatkan hasilnya untuk U2 adalah seperakar 2 ya, dikali 1, dikali min 1, dikali 0. Atau kita bisa sederhanakan kalau mau dimasukkan, berarti seperakar 2 minus seperakar 2, 0. Ini adalah hasil P2-nya. U2-nya maksud saya. Nah, teman-teman bisa cek ya, benar enggaknya dengan melihat apakah hasil kali dalamnya mereka antara U1 dengan U2, itu kalau kita buat hasil kali dalam, itu 0 apa enggak gitu ya. Kalau ternyata 0, ya udah berarti memang sudah benar hasil kita ya. Ini untuk ngecek aja, untuk memastikan hasil kalian benar atau enggak. Nah, U1-nya adalah berapa tadi? Seperakar 2, 0 gitu kan. Di seperakar 2, seperakar 2, 0. Nah, hasil kali dalam antara ini dengan seperakar 2 minus seperakar 2, 0. Nah, ini kelihatan dia hasilnya memang 0 ya. Ini dengan ini setengah, ini dengan ini minus setengah. Nah, saling meniadakan. Sehingga hasilnya memang hasil kali dalamnya 0 nih. Wah, kalau 0 berarti 2 ini saling tegak lurus. Gitu kan? Ya, saling tegak lurus. Kesimpulan kita adalah U1 dengan U2 ini tegak lurus. Berarti sudah benar nih, nggak ada yang salah. Oke. Proses yang paling panjang dan biasanya banyak kekeliruan adalah saat mencari U3. Karena di sini yang paling panjang, gitu kan? Nah, U3 bagaimana? Sama kayak tadi polanya V3, V3U1 atau U2 dulu, tadi U2 ya. U2 minus V3U1, U1 gitu kan, dibagi dengan panjangnya. Jadi saya tulis sama dengan atasnya ya. Nih, harusnya ini satu aja ya, nggak perlu dua ya. Garisnya. Oke, di panjang dari atasnya kita hitung berapa gitu kan. Nah, makanya tadi kita hitung dulu siapakah V3 dengan U2. Gitu ya. V3-nya kita itu adalah 0, 1, min 1 gitu kan. Nah, 0, 1, min 1. Jadi berarti ini adalah 0, 1, min 1 dengan ini, U2-nya yang ini. Nah, kalau kita lihat perkaliannya berarti ini dengan ini 0, yang tengah ketemu min seperakar 2, yang belakang 0. Ya. Berarti min seperakar 2 aja. Min 1 per akar 2. Ya kan? V3 dengan U2-nya. Nah, kalau V3 dengan U2, ini hasil kali dalamnya masih kita kalikan dengan U2, berarti minus seperakar 2 ini perlu kita kalikan dengan yang ini, gitu kan? U2-nya. Ini seperakar 2 minus seperakar 2, 0. Which is sama dengan ini min setengah, gitu kan? Jadi yang ini plus setengah, terus yang terakhir 0. Ini adalah hasil yang bagian sini. Ya. Oke. Nah, tentu kita perlu menghitung yang ini juga. Jadi kita hitung dulu V3 dengan U1 itu sama dengan berapa? V3-nya adalah yang ini, U1-nya tadi berbentuk, mana tadi? U1 ini ya, seperakar 2, seperakar 2, 0. Ini seperakar 2, seperakar 2, 0. Gitu kan? Kalau kita kalikan, berarti ini hasilnya yang depan 0, tengahnya positif seperakar 2, belakangnya 0. Berarti yang tengah positif seperakar 2. Oke, berarti ini seperakar 2 ya, positif ya. Oke, positif, positif. Ya, kemudian kita kalikan dengan U1-nya. Jadi V3, U1, U1 lagi. Jadi seperakar 2 kita perlu kalikan dengan U1. U1-nya yang ini ya. Seperakar 2, seperakar 2, 0. Hasilnya adalah setengah, setengah, 0. Itu ya. Sip, kita udah dapat. Tinggal mengurangkan V3 dengan hasil-hasil yang sudah kita dapatkan. Di V3 dikurangin V3, U2 minus V3 U1
plus 1 sama dengan V3 kita tadi. Mana V3-nya? 0, 1, 1 ya. Oh ini ya, di sini tadi ya. 0, 1, min 1 ding. 0, 1 min 1. Dikurangin B3U2 tadi hasilnya yang ini ya. Min setengah, setengah, 0. Min setengah, setengah, 0. Masih dikurangi lagi dengan hasil yang B3U1 yang tadi. Ini dikurangin. Tuh, kok mod. Apa ini? Aduh, lag. Nah, ini kenapa nih? Hmm, Tiba-tiba nge-lag. Nah, bentar. Eh, Satu akun grup masuk lagi. Aman ya? Walaupun namanya jadi pengawas UTBK, UPTG itu. Apa ya? Oke. Nah, sampai mana tadi? Ya ini. Kita udah punya V3-nya tadi dikurangin ini. Nah, yang ini berarti tinggal dikurangkan V3U1 ya. V3U1 adalah setengah, setengah, 0. Posisi laptop saya buat nggak 10 lagi. Ya, biar enak 10. Walaupun muka saya jadi nggak begitu kelihatan. Kita hitung hasilnya berapa. Ini 0, min setengah. Ini jadi plus setengah, tapi dikurangi dengan setengah. Berarti 0 ya. Paling depan 0. 1 dikurangin setengah lagi. 0 lagi. Yang paling belakang, min 1. Nah, sip. Jadi tinggal kita punya yang ini. Dan ini sudah enak ya, teman-teman ya. Hasilnya memang enak. Tinggal dibagi panjangnya. Jadi, kalau kita cari U3 yang sama dengan P3 dikurangi dengan P3 dengan U2 dikali U2 minus P3 dengan U1, U1 dibagi dengan panjangnya, panjangnya sama dengan atasnya tadi, ini akan sama dengan 0, 0 minus 1 dibagi dengan panjangnya ya. Panjangnya 0, 0 minus 1. Sama dengan
ya 0, 0 min 1. Ya, panjangnya ini sama dengan akar 1 ya, yang sama dengan 1, sehingga hasilnya sama persis. 0, 0 min 1. Ya, begitu teman-teman. Jadi U3-nya sudah ketemu, mungkin teman-teman perlu cek gitu ya. Jadi em, U2-nya adalah, ya, kita mungkin perlu tulis ulang ya. Dengan demikian gitu ya. Dengan demikian, basis ortonormal dari S adalah S aksen yang sama dengan kita punya U1-nya tadi adalah apa tadi ya? C, mana U1? Ini ya, seperakar 2, seperakar 2, 0. Terus lagi seperakar 2, seperakar 2, 0. Kemudian yang U2-nya adalah this is mana tadi? Ini ya, seperakar 2, yang ini. U2-nya seperakar 2 min seperakar 2, 0. Seperakar 2 min seperakar 2, 0. Dan yang ketiga 0, 0 min 1. Inilah basis ortonormalnya. Dan tadi udah kita cek yang ini kali ini 0. Ini jelas ya kalau yang ini kali ini 0 ya. Karena depan kali depan 0, tengah kali tengah 0, belakang kali belakang sudah 0. Begitu juga dengan yang U2 ya. Ini kali ini 0, ini kali ini 0, ini kali ini juga 0. Oke, jadi sudah kita pastikan bahwa ini merupakan basis ortonormalnya. Kalau panjangnya saya kira nggak perlu dicek ya, karena itu sudah pasti 1 ya. Kalau mau dicek boleh. Panjangnya ini kuadrat setengah tambah setengah 1, di akar juga 1. Setengah tambah setengah 1, ini 0 tambah 0 tambah 1. Ya, 1 semua ya. Sudah pasti ini adalah basis yang sesuai dengan yang kita inginkan tadi, yang dibentuk dari S yang tadi ya, S yang kita berikan. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kemudian teman-teman ada pertanyaan ya, karena kemarin kita sudah punya sebuah sifat yang menarik ya. Jadi jika, ini tambahan aja, jika S-nya U1 misalnya U2 sampai UN, kemarin tapi pakai V ya, biar sama dengan yang kemarin, kita pakai V aja. V1, V2 sampai Vn, ini adalah basis ortonormal, maka kita dan V adalah sebarang vektor di dalam ruang vektor ruang hasil kali dalam V, maka koordinat V relatif terhadap basis S itu akan sama dengan ini ya kemarin ya V, V1 hasil kali dalamnya berapa gitu kan, V, V2 hasil kali dalamnya berapa, dan seterusnya sampai V, Vn hasil kali dalamnya hasilnya berapa. Nah, dengan demikian ketika teman-teman diminta ya tentukan misalnya tentukan ya dari sini ya lanjutannya, soalnya tentukan sudah menemukan basis ortonormal, lalu ada pertanyaan lanjutan. Tentukan koordinat V gitu ya, sama dengan misalnya 1, 2, 3. Dan ini pertanyaannya relatif terhadap basis ortonormal S aksen. Nah, gitu ya. S aksen itu yang ini tadi. Nah, maka teman-teman jangan menggunakan SPL ya, walaupun boleh, tapi tentu saya akan sangat menyarankan menggunakan hasil dari teorema ini. Ya, kita pakai teorema yang ini. Oke, teman-teman bisa tulis gini, karena V relatif terhadap basis S aksen sama dengan, ya, berarti ini adalah V dengan U1, V dengan U2, V dengan U3. Lalu sementara kita hitung dulu V dengan U1 ini berarti adalah hasil kali dalam antara 1, 2, 3 dengan ini ya, seperakar 2, seperakar 2, 0. Berarti akan sama dengan 1 kali seperakar 2 tambah 2 kali seperakar 2 tambah 3 kali 0, which is sama dengan 2 per akar 2 tambah 1 per akar 2. Berarti 3 per akar 2 atau 3 per 2 akar 2.
Boleh begitu ya. Boleh pakai yang kiri apa boleh yang kanan. Lalu V dengan U2 itu adalah U2 kita yang ini. Ya, berarti 1 kali 1 per akar 2 tambah 2 kali minus 1/2 tambah 3 kali 0. Ini sama dengan ini dikurangin ini. Berarti minus 1/akar 2. Ya, atau boleh ditulis 1/2 akar 2 tapi minus. Yang terakhir, P dengan U3 itu adalah hasil kali dalam antara 1, 2, 3 dengan 0, 0, min 1. Berarti 1 kali 0 tambah 2 kali 0 tambah 3 kali min 1. Yang ini berarti minus 3. Nah, jadi koordinat V relatif terhadap basis eksaksen akan sama dengan tulis hasil yang tadi 3/2 akar 2 ini adalah hasil kali dalam antara V dengan U1 kemudian minus 1/2 akar 2 dan yang terakhir adalah minus 3. Nah, begini cara nyarinya ya. Sudah selesai nih. Selesai. Nah, kayak gitu, teman-teman. Ada yang mau tanya lah nggak? Nih, tentang Gram-Schmidt proses ya. Atau proses Gram-Schmidt. Bisa jadi nanti soalnya, kalau keluar yang beginian ya, angkanya nggak semudah ini ya. Mungkin ada sedikit yang lebih sukar, tapi nggak jauh-jauh amat. Jadi ya angkanya sedikit, karena angkanya gede dikit itu bikin berabe ya, teman-teman ya. Lebih sukar kalau angkanya kita ubah menjadi angka-angka yang lebih gede gitu. Semakin besar semakin besar. Dan jangan jangan bingung, jangan risau kalau ternyata nanti soalnya berbentuk polinomial ya. Sama aja polinomial kita pakai apa namanya hasil kali dalam Euclidnya juga polinomial apa namanya standar ya, standar dari polinomial ya, caranya sama persis ya. Caranya sama, hanya sudut pandangnya yang kita ubah gitu ya. Ya berbentuk polinomial. Dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau tanya? Nggak ya? Aman ya? Saya belum memutuskan dengan Bu Hurul apakah benar hari Rabu minggu depan kita akan ujian ya, tapi silakan dipersiapkan aja. Kemungkinannya ya, 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 insya Allah hari Rabu minggu depan. Tapi kalau seandainya nanti ternyata belum ini ya, ternyata minggu depannya lagi ya, ya tidak masalah ya. Teman-teman bisa memantapkan hasil belajarnya yang sudah selama ini kita lakukan untuk persiapan UASnya. Nanti saya beri tugas untuk menemukan basis ortonormal ya dari suatu vektor gitu ya, Rn aja. Uh, saya biasanya soalnya pakai Rn atau pakai P ya. Nanti kalau P berarti saya perlu ngasih tugas yang P. Walaupun nanti bisa juga ya tergantung mood ya. Kalau moodnya lagi pengen bikin PN ya PN. Ini soal tahun lalu teman-teman bisa capture ya. Nanti bisa tak kirimkan juga. Soal UASnya mana? UAS 2025. Nah, ini gambaran soal tahun lalu teman-teman. Ada soal tentang kernel dan oh, apa namanya? Ya ini ya menunjukkan kernel subruang. Belum tentu ini soalnya perlu, bisa jadi enggak, tapi bisa ngitung ngitung kernel gitu bisa juga ya. Terus mencari matrik representasi transformasi linear ini biasanya keluar soal nomor 2 ini. Yang nomor 1 biasanya tentang transformasi linear, entah menunjukkan transformasi linear, atau bisa juga mencari kernel dan image gitu ya. Dan soal nomor 2 itu ya berkaitan dengan matrik representasi transformasi linear, biasanya seperti itu. Nomor 3 itu menunjukkan apakah sebuah definisi itu merupakan apa namanya hasil kali dalam ya. Tentu kalau ini matrik bisa ditukar-tukar ya. Di atasnya misalnya transformasi linearnya ini kemarin
bentuknya adalah dari polinomial ke R2. Bisa jadi nanti yang nomor 2-nya jadi matrik ke R3. Terus yang nomor 3-nya yang baru polinomial. Gitu-gitu nanti silahkan dipelajarin semuanya. Bisa jadi ditukar-tukar ya ruang vektornya. Kalau yang nomor 4 ternyata ini saya makainya yang biasa ya. Maksudnya yang Rn. Karena mungkin kalau pakai polinomial ya sedikit lebih sukar ya. Tapi bisa jadi ya nanti ditukar-tukar tuh sangat mungkin ya teman-teman ya. Ditukar-tukar itu maksudnya ditukar ini. Nomor 2-nya jadi matrik, nomor 3-nya polinomial, nomor 3-nya yang Rn. Atau yang nomor 2-nya yang Rn, kemudian nomor 3-nya yang polinomial, nomor 4-nya yang matrik misalnya. Jadi em, itu sangat mungkin terjadi ya. eh, Tukar-tukar kayak gitu. Tapi garis besarnya seperti ini. Soalnya nggak akan beda jauh ya. Jadi prinsipnya teman-teman belajar tentang transformasi linear, kemudian matrik representasi transformasi linear yang MSS aksen itu ya. Kalau di Bukhurul simbolnya gini, MS aksen S ya, pakai di bawah. Kalau saya pakai yang ini kan, MSS aksen. Di makanya ini pakai sama dengan ya. Itu maksudnya sama aja gitu. Lalu apalagi ya? Udah ya, paling saya ngasih tugas aja buat teman-teman coba kerjakan nanti untuk latihan ya. Ini tugasnya aja, tugasnya berarti di RN aja, kemungkinan mungkin nanti yang keluar RN. Ini, temukan basis ortonormal. Ortonormal dari basis. Menggunakan ortonormal. Ini Smith dan temukan ordinat dari V itu 2 min 3 yang relatif terhadap basis ortonormal yang nggak pakai yang berarti yang depan relatif terhadap basis ortonormal yang telah ditemukan. Sip. Ini tugasnya ya, teman-teman ya. Nah, dikerjakan. Tuh, no. Pocong-pocong barangnya. Ini waktunya kapan? Terakhir kira-kira enaknya. Deadline-nya kapan? Deadline. Kalau misalnya Rabu sudah ujian, berarti maksimum Selasa kira-kira gitu ya. Selasa. Biasa. Minggu depan gitu ya. Oke ya, nggak masalah ya. Atau mau hari ini aja kumpulkannya? Minggu depan aja, Pak. Minggu depan aja. Oke. Ada yang mau tanyakan? Udah kita isinya ini aja hari ini. Prinsipnya tentang otonomalisasi Gram-Schmidt ya. Saya tambahkan di daring ya. Gas otonomalisasi Schmidt. Nah, setting. Perhatikan jamnya ya teman-teman ya.
Cengat ngasal tuh jamnya enggak. Jam 11 makanya. Oke, ada yang mau tanya sebelum kita akhiri? Enggak ya? Cukup ya? Nanti ini saya kirimkan untuk teman-teman belajar juga. Di modul juga sudah lengkap sebenarnya. Teman-teman bisa baca dari sana. Ini eh, sebenarnya kalau mau lebih detail ya teman-teman bisa cek juga buktinya di buku yang kalau buku yang elementary algebra miliknya Howard Anton tuh enggak ada ya malah buktinya ya. Gram speednya nggak dibuktikan karena dia ya bukti langsungnya nggak ada, hanya dilihatkan prosesnya ya, mulai dari proyeksi dan seterusnya. Proyeksi nggak sempat saya bahas. Em, tapi teman-teman bisa temukan di buku yang lain, misalnya miliknya, em, saya lupa namanya. Nah, Sabar Linear itu bukunya yang punya bukti Gram Smith itu yang miliknya mana ya? Saya jadi lupa. Di modulnya harusnya ada. Ini modul tok ya. Sumbernya nanti ya. Duh, lupa saya. Oh, bukunya Lei. Bukunya Lei itu ada. Dan kalau teman-teman tertarik ya nanti boleh WA ke saya ya. Tanya langsung karena belum pernah saya share kayaknya buku itu. Kalau yang sudah kayaknya modul. Oke, eh, mungkin itu saja buat hari ini. Kalau ada pertanyaan eh, berkaitan dengan materi, nanti silahkan WA aja ya, atau di grup silahkan. Itu ya buat hari ini. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar ya. Silahkan disiapkan ujiannya sebaik mungkin supaya ya tidak perlu mengulang ya Rambel ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.